Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil mursalin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bittaqwa wat ta'ah wal ibadah. Wajahidu fi sabilihi. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, senyampang nyawa masih melekat pada jiwa dan badan kita, marilah kita terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti meningkatkan kualitas ibadah kita, baik ibadah yang bersifat mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, dalam rangka sebagai bentuk ketunduan, ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan bermodalkan kesabaran kita atas yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, untuk melaksanakan dan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, hingga kita dapatkan sawab yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kiranya kita tetap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridha Allah itulah yang akan menyertai diri kita untuk bisa masuk di dalam surganya Allah. Hingga suatu saat mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya, bertemu dengan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini jika kita melihat fenomena di tengah-tengah terbukanya informasi dunia mengalami ketidakmenentuan saat ini, baik di belahan dunia Eropa, benua Afrika hingga sampai Asia itu sendiri. Hal ini berkutat pada masalah al-iqtisadiyah, yaitu tentang masalah perekonomian. Al-iqtisadiyah fid dunya, perekonomian dunia. Namun dengan demikian, kita yang berada di negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Indonesia ini, marilah tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kecukupan, diberikan kesempatan beribadah dengan senikmat-nikmatnya, berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di Eropa, saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah sebagian, dan ada di Afrika. Oleh karenanya, marilah dalam kesempatan ini sebagai seorang khotib berkewajiban mengajak dan memberikan tausiah kepada hadirin untuk selalu
meningkatkan kualitas takwa iman itu sendiri. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan apa yang kita sudah jalankan sampai hari ini betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sawab dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat kubro esok kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya menyalir berkaitan dengan ayat Al-Qur'an yang Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wajahadu wahajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya kurang lebih orang-orang yang beriman dan mereka yang hijrah dan mereka yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa dan raganya, dialah orang yang mendapatkan keuntungan besar, yaitu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dari ayat ini ada 3 pilar yang ingin saya sampaikan. Pertama, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kita sudah jelas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu mengaplikasikan, mewujudkan keimanan itu sendiri dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Beritba kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi yang Rasulullah larang. Dengan demikian mudah-mudahan keimanan yang sudah melekat pada diri kita akan membuahkan sebuah pengetahuan, ilmu agama yang mantap, ilmu agama yang meresap pada diri kita. Ada dalam sebuah riwayat hadis, al-imanu uryanun walibasuhu taqwa wa samratuhul ilmu. Iman laksana sesuatu yang telanjang bugil, adapun pakaian keimanan adalah takwa. Mendatangi sholat berjamaah, mendatangi sholat-sholat setiap minggu atau setiap Jumat, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintah seperti puasa, zakat, ibadah haji bagi yang mampu adalah wujud aplikasi atau perwujudan daripada keimanan itu sendiri. Sehingga dengan demikian, dengan bermodalkan keimanan itu sendirilah mudah-mudahan kita mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang bersifat mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah seperti salat 5 waktu, lebih-lebih kita jalankan dengan berjamaah. Sosok seorang santri tidak ada alasan kecuali ketika sholat dengan berjamaah. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dulu memberikan sanksi kepada santri-santri yang ketika sholat berjamaah meninggalkan 3 kali, maka dia mendapatkan takjir. Itu adalah wujud bagaimana Hadratus Syekh mengemas sosok seorang santri betul-betul menjadi seorang santri yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Hadratus Syekh sudah tiada, namun sunnahnya, kebiasaan yang sudah ditancapkan di Pondok Tebu Ireng ini harus tetaplah kita jalankan sebagai mestinya yang pernah dijalankan oleh Hadratus Syekh, yaitu menjalankan sholat jamaah dengan berjamaah. Karena rahmat Allah, barokah Allah akan kita dapatkan melalui sholat jamaah, tidak dari lainnya. Oleh karenanya, jika kita inginkan yang namanya rahmat Allah dan barokah Allah, wasilah kepada Hadratus Syekh, tidak ada cara lain kecuali kita sholat dengan berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah Allah berikan tetesan ridho, Allah berikan kebahagiaan dan kemakmuran bagi kaum muslimin yang istiqomah berjamaah. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ibadah
bukanlah sebuah kebutuhan atau semata-mata Allah membutuhkan atas apa yang menjadi sesembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak butuh kepada sesembahan kita. Peribadatan-peribadatan yang kita lakukan selama ini Allah tidak butuh. Jangankan santri Tebu Ireng, sebulat dunia sekalipun, seandainya hamba tidak ada yang sholat, tidak ada yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi terhadap kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya yang membutuhkan hajat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita. Mengapa? Allah mempunyai dua jalan. Yang pertama, jalan menuju surga, dan yang kedua, jalan menuju neraka. Bila seorang hamba tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, sekali lagi Allah tidak membutuhkan atas peribadatan mereka, tapi Allah memberikan sebuah tempat yang sudah disediakan, yaitu neraka. Silakan yang nggak mau sholat, silakan yang nggak mau puasa, silakan yang nggak mau zakat, silakan yang nggak mau ibadah haji bagi mereka yang mampu, tapi Allah sediakan yang namanya neraka. Tapi bagi mereka hamba-hamba Allah yang taat, yang sangat membutuhkan atas ridho Allah melalui sholat jamaah, puasa, haji, mengeluarkan zakat, maka Allah sediakan yang namanya al-jannah, yaitu surga. Sehingga ini adalah pilihan bagi kita. Oleh karenanya santri Tebu Ireng mondok di Tebu Ireng semata-mata digembleng oleh para guru-guru, digembleng oleh para kiai untuk mendapatkan ridho Allah, yang sehingga nanti sudah sepatutnya dan sepantasnya Allah berikan yang namanya Jannatun Naim atau surga. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sudah jelas bahwa ibadah sesungguhnya yang membutuhkan adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hijrah. Hijrah yang dimaksud di sini adalah seseorang yang tadinya banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, namun dia hijrah untuk membersihkan jiwa dan raganya dari noda dan dosa. Mereka bersilah, duduk di pelataran Allah Subhanahu wa taala sambil bermunajat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari Muslim, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajiru man hajara. Yang dimaksud orang yang hijrah adalah mereka yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Tadinya dia berlimpah dosa. Sebelum kalian semua datang di bumi Tebu Ireng, banyaklah dosa yang kalian lakukan. Sholat kalian tinggalkan, sholat subuh jam 6, jam 7, bahkan gak sholat berangkat sekolah saat sekolah SMP, saat belum menginjakkan kaki di Tebu Ireng. Banyak hal-hal yang kalian remehkan, kalian anggap enteng, tapi kemudian begitu hijrah ingin mendalami ilmu agama karena mengingat panggilan Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdarun. Ini adalah panggilan Allah khusus kepada pencari-pencari ilmu yang ada di pondok-pondok, yang ada di madrasah-madrasah, dalam rangka mendalami ilmu agama. Di dalam penjelasan tafsir, jika ada kalimat al-ilmu dan di situ ada alnya, yang dimaksud di sini adalah ilmu agama menurut Imam Al-Qushairi. Oleh karenanya apapun sekolah yang Anda tempuh di pondok pesantren Tebu Ireng ini, yang SMP lah, yang SMA, yang kuliah, semua titik beratnya tertumpu kepada pendalaman ilmu agama, sehingga pada akhirnya nanti kalian ketika hijrah keluar dari Tebu Ireng betul-betul tafaqquh fiddin, bisa mendalami ilmu agama, lalu kemudian mampu mentransformasikan tentang nilai-nilai pesantren di masyarakat. Sehingga itulah tujuan daripada santri, mengajak
dengan al-hikmah. Sehingga kemudian tidak cukup berhenti di situ juga, tapi kemudian perlu ada yang namanya fikih peradaban yang kemudian baru saja ini dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama. Sesungguhnya fikih peradaban jika kita pilih sudah berjalan pada diri kita di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti transaksi jual beli antar negara. Tidak pernah ketemu antara siapa pembelinya, antara baik dan barang yang dijual, bahkan sama yang membeli. Namun transaksi bisa berjalan. Ini tidak lain adalah merupakan bagian daripada fikih peradaban umat manusia. Oleh karenanya santri Tebuireng, mumpung masih di pondok Tebuireng, perdalamilah ilmu agama semampu kalian. Sehingga dengan demikian paling tidak tujuan kalian di pesantren betul-betul bisa tercapai, betul-betul bisa menjadi harapan bagi masyarakat semua. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan jihad? Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang namanya orang yang jihad, mujahid adalah orang yang berjihad atas dirinya, jiwa raganya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah santri adalah sosok insan yang selalu di bawah naungan ridho Allah dengan ketaatan dia. Pagi beramai-ramai menjalankan sholat subuh, kemudian berangkat mencari ilmu, pulang sekolah berjamaah kembali, berjamaah lagi, berjamaah dan mengaji seterusnya hingga sampai mata mengantuk. Pantas kalau kemudian para ulama-ulama dulu, ulama salafus soleh mengatakan mondok ada 3 pilar yang harus bisa dirasakan oleh santri. Tidur yang nyenyak, makan yang nikmat, dan hormat kepada guru. Pengertian tidur yang nyenyak, santri tidak akan pernah tidur dengan lelap kecuali dia capek saat mengaji, saat menuntut ilmu, dan saat dia mengasah ilmu agama. Sehingga dengan badan yang capek, tidur bisa lelap, bisa nikmat, makan yang nikmat. Kalaulah sosok seorang santri sudah kepatutan setiap hari Senin, Kemis untuk berpuasa sebagai bagian daripada riyadhah batiniyah, memuasai dirinya sendiri menghadap kepada Allah semata-mata agar dirinya betul-betul mendapatkan ridho dan mendapatkan derajat yang agung seperti yang Allah sindir bagi orang-orang yang berjihad. Kalian semua adalah orang-orang berjihad mencari ilmu. Dan yang kedua, makan yang nikmat, artinya tidak akan menemukan sebuah kenikmatan bagi mereka yang rajin melakukan ibadah puasa. Jika puasa dan kemudian maghrib telah tiba, maka apapun hidangan yang ada di depan, tempe, tahu dan sebagainya adalah hidangan yang paling nikmat di hadapan sosok seorang santri. Apalagi hidangannya berupa daging dan sayur-sayuran yang bergizi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita jaga sekarang adalah tasawuf peradaban yang ada di Tebuireng. Apa rujukannya? Kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Adab adalah tata krama, karakter. Maka ketika ada istilah fikih peradaban, maka bagaimana proses muamalah itu tetap mengacu kepada peradaban umat manusia yang tidak menyalahi dengan hukum syariat. Oleh karenanya di Tebuireng sudah mempunyai literatur bagaimana peradaban seorang santri untuk dirinya. Tidak ada lain, jawabannya adalah kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Itu adalah pegangan pokok bagi santri Tebuireng. Dan yang terakhir, kalian dipondokkan di Tebuireng ini semata-mata tidak ada lain kecuali kecintaan orang tua kepada kalian. Orang tua menginginkan bisa ketemu anaknya besok di surga Allah Subhanahu wa taala.
Adakah ayat memberi jaminan bahwa orang tua bisa ketemu dengan anaknya? Ada. Yaitu di dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang di mana anak cucunya mereka sama-sama beriman, sama dengan leluhurnya, sama dengan orang tuanya, sama dengan kakek dan neneknya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami pertemukan mereka, cucu, orang tua dan kakek nenek dan leluhurnya di dalam surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tua dan anak, leluhur sampai ke atas mempunyai kesamaan, sama dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kesamaan dalam keimanan, walaupun ketika sama-sama mati dijejer bersandingan, tetap besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ketemu. Oleh karenanya jawaban adalah beriman kepada Allah, iman seorang anak, iman seorang kedua orang tua dan leluhur-leluhurnya. Semoga kita semua bisa bertemu dengan Hadratus Syekh, bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, bertemu dengan orang tua besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wallahu ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun waf'alul khairati wastanibus sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minni wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man hadalal muslimin. Allahumma adfa'na al-bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal ghala'a wal munkara wal baghya wa jamal amradi wa mautal fujati ma la yadfa'u ghairuk. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.